Terus melanjutkan ayat yang nomor 10 sekarang. Kalau kita sudah tahu mana orang mukmin dan mana orang yang tidak mukmin, berarti kalau kemarin ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ini kalau kita tarik garis besar adalah saudara kembar. Jadi, antara orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini saudaranya saudara kembar, alias nanti apa? Muaranya sama. Di mana? Ya adzabun ali. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim di dalam hati-hati mereka. Malah bahasa Indonesia itu orang sing duwe bahasa Indonesia masalah ini. Fi qulubihim di dalam dada-dada mereka atau dalam hati mereka. Maradun sakit. Aisyakun wa nifakun. Jadi sakit di sini sakitnya yang dimaksud di sini adalah aisyakin au nifakun, artinya ragu. Jadi orang-orang yang munafik termasuk orang-orang yang hatinya sakit. Sakit apa itu? Sakitnya ragu, wanifakun dan ingkar. Sebenarnya apa? Kayaknya lah, ini yang paling sulit nih. Kayaknya kita kumpulannya orang-orang mukmin. Kayaknya kita kumpulannya orang-orang soleh. Tapi kenyataannya hatinya kemarin apa? Berdusta. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Masalahnya ketika hati berdusta, mendustakan Allah, mendustakan orang-orang mukmin, sama saja mendustakan dirinya sendiri di ayat yang kemarin. Jadi salah satu ngaji ini adalah untuk kita belajar jujur, belajar membersihkan hati nurani kita agar betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakitnya adalah ragu-ragu dan ingkar. Fazadahumullahu marado. Ketika orang-orang sudah terjangkit yang namanya penyakit ragu-ragu. Ragu-ragu di sini itu disifati apa? Ragu-ragu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau bahasa balikannya adalah gek awake dhewe ngaji niki gek besok nang ora dicatet sampai Gusti Allah. Padahal janjinya Allah untuk orang-orang ngaji ini sangat banyak sekali. Salah satunya meningkatkan derajat. Salah satunya lagi kita dihapus dosa-dosa kita. Didoakan oleh para malaikat ars sampai hari kiamat untuk diampunkan dosa-dosa kita. Nah, ini adalah fadilah-fadilah kita ngaji. Nah, ketika orang punya penyakit hati, itu pasti dia akan tertawa atau dia tidak akan percaya alias ragu. Kok ngaji nang dunyaku kalong, hartaku hilang. Nanti saya ngaji, nanti karir saya melorot, misalkan seperti itu. Nah, bisikan-bisikan yang membuat kita malas untuk melaksanakan perintah-perintah Allah inilah itu yang dinamakan ragu. Jadi kalau kita sudah terjangkit, niki sampai titeni dewe mawon. Kita titeni di kehidupan kita sendiri dan kita melihat ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Bener enggak? Bener enggak apa yang dikatakan Al-Qur'an?
Kalau kita sudah ada ragu-ragu, ada penyakit di dalam dada kita, fazadahumullahu, maka Allah akan menambahi, alias mewuwi bahasa kita, mewuwi ya bahasa Malang ya, mewuwi menambahi. Apa yang ditambahi oleh Allah kalau kita sudah terjangkit penyakit itu? Marodon, apanya? Sakitnya. Jadi ketika orang malas menjalankan perintah Allah, itu ambil Gusti Allah, setan malah dikai kekuatan untuk menggoda kita. Lah sedangkan Allah sendiri ketika sudah mengetahui hambanya seperti itu, Allah sendiri akan menambah rasa sakit di dalam dada kita, menambah penyakit di dalam dada kita. Akhirnya apa? Bertambah malas dan bertambah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya bungkusnya mukmin, kayaknya bungkusnya soleh, kumpulannya orang soleh, ketunya ketu Pak Karno, tibanya hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semboyan kita kemarin genteng rusuh saponono abot enteng, ayo dilakoni alias apa masih ngaji atau nang Blitar ini wae gilirane ayo budal. Untuk apa? Mendidik hati kita agar kita punya pegangan, agar kita minimal 2 minggu ada peringatan. Untuk apa? Untuk muhasabah diri kita, untuk munasabah diri kita, agar kita tidak terpeleset, tidak banyak menyalahkan orang, tidak banyak menyalahkan tetangga, lebih-lebih menyalahkan tetangga tidur kita. Tetangga tidur ya berarti istri atau misuha kita. Ketika kita ada masalah, kita langsung anjene kon namanya. Sing gak bener iki kon, padahal sing bangsat awaknya dhewe. Nah, makanya biar terhindar dari itu semua, maka ayo kita ngaji. Jadi Allah akan menambahi penyakit di dalam dada kita manakala kita di dalam dada kita ada penyakit yang namanya ragu alias ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum, dan mereka, cocoknya mereka yang tadi itu, yang ada penyakit di dadanya itu, yang cocok buat mereka apa? Azabun, siksa alimun yang sangat pedih. Ini ditambahi mu'allimin, artinya pedih, sangat pedih dan pilu dan memilukan. Makanya pedih atau memedihkan sekarang saja. Apa? Susah-susah ngaji, susah-susah mencari ilmu, kita sibukkan ngandani bojo ya saiki ae. Aja sampai besok dikandani malaikat. Soalnya malaikat sing ngandani ambek godho. Dipupuk ambek godho. Atau saiki ae dipupuk ambek pipi. Artinya kita sibukkan jiwa kita, jasad kita untuk perintah-perintahnya Allah, untuk larangan-larangannya Allah. Kita sibukkan bojo cerewet, ya ngancen wis dikai cerewet ya apa meneh kandhani terus. Ojo pikiran bojo cerewet yo tak ijono ae aja. Gue jual tombol ya aja. Oleh tukar tambah. Kita sibukkan hari ini, kita beritahu, Dek, Allah itu ancamannya sangat pedih loh ya. Kita besok itu totalan amal sendiri-sendiri loh ya, Dek. Kita sibukkan, masih disentak data, goblok data ya tetap kita kandang.
Ya ini kita takut pada ini. Kita takut dalam hati kita kalau kita tidak memberikan kebaikan, kita tidak ngandani. Takut kalau kita di dalam hati kita ada penyakit yang namanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun dijarakan. Artinya apa? Benar di sini adalah standarnya adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut hukum sosial, bukan menurut teori ilmiahnya profesor, bukan idealnya keluarga stylish atau keluarga harmoni di TV, bukan. Tapi ideal kebenaran adalah menurut Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walahum adzabun alim, yang pantas buat mereka adalah siksa yang sangat pedih dan memedihkan. Jare Mbah Jalalain, dan memedihkan. Wis pedih, wis memedihkan. Artinya apa? Tidak ada lagi yang bisa kita mintai tolong. Wis lara, wis gak ketimpa tanggangan ya. Ketimpa konco-konco nih, wah ini boloku biyen ini. Ketimpa konco-konco nih. Ketimpa dia. Azabun alim. Bima dengan sebab perbuatan. Bima kanu yakdibun. Bima dengan apa yang kanu yang mereka kerjakan, yukadzibuna. Apa? Perbuatan-perbuatan yang mendustakan. Artinya dengan dustanya mereka. Makanya sebelum nanti kita didustakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo mulai sekarang coba kita paksa, kita tag hati kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita paksa hati kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tunduk dengan yang lain, bukan tunduk atau malu dengan yang lain. Istilahnya momo saiki WA-WA-an ambek bojone kancane, bojone tanggane, delik-delik masih sampean delik, tetep ae Gusti Allah ngerti. Oh ini teman SMA saya, sampai HP dihidden barang ngono iku. Nauzubillah min dzalik. Sama sekali kita tidak bisa delik atau tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah itu maha teliti. Sampean melakukan kebaikan gak ngerti bojo sampean pun Gusti Allah tahu. Sampean melakukan keburukan bojo sampean tidak tahu pun Allah juga tahu. Makanya percuma kita mendelik-delikkan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu percuma. Karena apa? Kita akan dihadiahi oleh Allah adzabun alim. Lah sekarang kalau pinginane awake dhewe ini tidak seperti apa yang seperti itu, ayo kita malam ini kita niati tobat bersama-sama. Semoga Allah terus membimbing kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin. Jangan malu-malu kita minta maaf. Jangan malu-malu, lebih-lebih terus mana saat durunge minta maaf wis disepuh. Meneng-meneng masih kancane hengsek ya ditungak. Ini amal yang paling baik. Ndongakno wong masuk ngenteni bengok-bengok. Itu amalannya hati, amalannya batin. Ayo kita belajar. Meneng-meneng ana kancane salam kok ditungakno. Amin Allahumma amin. Saya ditungakno gak ero. Wis ora usah banter-banter kok tak dungakno. Ae padha ae. Wis meneng ae. Muga-muga saya dengan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itu yang banyak nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal yang tidak diketahui oleh sparring kita,
atau lawan di kita. Sehingga orang yang menjengkelkan sekalipun datang pada kita legowo untuk memaafkan, walaupun dia pun tidak minta maaf. Bima kanu yakdibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Yang didustakan apa? Ya otomatis Allah, ayat-ayatnya Allah. Satu paket dengan itu, termasuk tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sampai di sini sampai disifati bintas disdi aina biyallahu, sampai disifati betapa pentingnya tasdid, berarti didobeli, artinya ini adalah termasuk golongan kalimat taukid, kalimat takkid alias apa? Tetapi sangat pentingnya ayat ini sangat pentingnya untuk kita tidak mendustakan agama. Sangat pentingnya untuk kita tidak mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kalau Pak Musonef di sini disifati bit tasdidi. Wa idza qila lahum, dan ketika diucapkan pada mereka, ai haulai, tegese wis padha ae utawi mereka, la tusiduna, jangan membuat kerusakan. Nah, iki dalile arep cinta alam ini. La tusidu, jangan membuat kerusakan, fil ardi, ing dalem, di muka bumi. Nah, tapi ini bukan kerusakan alam ya. Bil kufri wa ta'wili anil iman. Artinya jangan membuat rusak, itu artinya berarti hati kita dilarang untuk kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dilarang menodai. Takki itu artinya menodai. Makanya kita jangan suka menodai. Nanti terus kalau dinodai tadi wakeng nih ya harus kita bina karena ini adalah titipan Allah. Jangan menodai hati kita sehingga kita akan menjadi kafir. Alias siapa sih orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Adalah orang-orang yang hatinya kafir alias ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anjane kita pikir, kita renungkan mendalam. Wong sing atine bejat, wong sing atine rusak, itu mesti akan menghalalkan segala cara. Iya apa enggak? Bahkan akan membuat hukum sendiri yang oleh Allah itu dicap nanti orang-orang yang melampaui batas dengan rumus ini, rumus itu, sehingga menerak atau menabrak aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek jare Kiai Wiro, kalau asupan saja yang kita asup ini sudah tidak halal, itu akan membentuk hati kita menjadi keras seperti batu, alias angel kandanane angel. Dan angel ya seperti ini gimana ya. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang ternoda hatinya dari iman. Jadi alias gampangannya orang-orang kodoi, kesimpulannya orang-orang yang mengaku beriman tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala zon, alias tidak ada hasilnya. Alias apa? Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan cuma hanya lifestyle toh. Wae berhijab, hijaban. Wae senam ya wae
Egal egol apa meneh watati lho sing wedok-wedok saiki iki apa jenenge nyanyi-nyanyi ambek bergaya terus baru dilebokno HP. Walah wong sak donya delok. Bojone ora tau diegal-egoli kaya ngono. Nggih napa mboten? Bojone ora tau diegal-egoli, tapi wong sak donya didelok diegal-ego mereneh. Oleh ndelok masalah kaya ngene ya. Sodako ya. Bojone gak tau ditawani, sodako Mas gak tau. Lek kan jaluk ya mah. Bojone wis ini. Curhat kali. Curhat ya ini curhat. Ayo ajaran Mas ini gak apa-apa. Nah, jadi orang-orang yang membuat kerusakan adalah orang-orang kafir, alias kafir itu hatinya ingkar kepada Allah dan hatinya ini ternoda dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu Lodi mencolot ini. Qalu maka mereka menjawab. Nah, orang-orang yang kafir ini menjawab. Ini sampai titeni. Ini nanti ini Al-Quran ayat yang terbaca ini ketika kula lan panjenengan sedaya ini belajar. Ayo menen-menen tafakur. Lek wis ono ayat kaya ngene, kira-kira kenyataan atau kaumiyah di sekitar kita ini bener apa tidak? Atau termasuk kita sendiri yang tidak bener. Nah, kalau mereka ini mengatakan apa di dalam hatinya ingkar kepada Allah, mereka juga menjawab innama sesungguhnya kita ini adalah muslihuna, orang-orang yang beramal soleh. Uang-uang lek sing kena terjebak dengan lifestyle atau gaya hidup. Artinya orang-orang yang munafik niku napa ya iku mang antarane njaba karo jerone mboten sami alias tidak pada. Lifestyle. Ya, kritik neh kancane iki. Oh. Iku cewek njaba sing protes. Lifestyle. Lu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja ada loro. Style itu di Banyuwangi. Kali style. Nah, muslimun mereka akan berdoa, akan menjawab, kamilah orang-orang yang berbuat baik. Padha karo ngene lho. Wah, madrasah iku nek dudu aku sing biyen sing anu ya ora ngader. Nah, iki sama saja ini cangkemnya bosok. Oh. Iku lho, dunia iku lek gak sing uri-uri aku, ya ora mlaku. Lho, kaya-kaya kan apik to. Kaya-kayanya apik. Lah, pengajian niku lek misale uri-uri ibu-ibu misalnya, iki ki awas ibu neh. Ki ora mlaku. Padahal mau ngaji ibu-ibu ora tau kondo bapak-bapak iki. Nggih napa mboten? Padahal bapaknya di omah itu bingung nyewoki anaknya, wah cuek-cuek saja, budal seenaknya dewi. Makanya nun sewu, lah wong lanang-lanang api, lah wong lanang-lanang tetep api, dan ngaji api. Tapi lah wong wedok-wedok masih ada tanda tanya ini, masih ada syarat. Artinya apa? Masih harus minta izin kepada bapak. Tidak mau tidak mau. Tahu sudi. Nah, ini loh penyakit. Ini penyakit. Makanya kok sing akeh pengajian di dunia itu wong wedok sakjane kan ya. Tapi kok sing di neraka kok akeh sing wong wedok yang ngono-ngono iku. Terjebak kepada ini loh saya yang telah melakukan kebaikan, ini loh saya yang telah beramal soleh. Mbok rungokno lagi. Ojo menang.
Soalnya bahwa ibu-ibu mesti ngake masalah apa? Wedi gak diwarno tanggane, wedi gak diarani, bukan aktivis pengajian. Padahal ledel bawa tas cilik ini. Bawa tas cilik, ledel sampai duduk lantai masih. Akhirnya yang diperbuat adalah semuanya amaliyah neraka, bukan amaliyah surga. Tas cilik. Ngono kabar. Gak tasnya salah cilik itu saya ini kedang goreng barang. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Ini kita belajar jujur. Belajar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora usah nuruti tangga. Bah, lha bojoku gak oleh. Anakku udah mantro wecel waya nyawa waya anu mau tinggal. Ada yang lebih wajib di rumah. Nggih. Halo. Innama nahnu muslimun. Awas, ini kena sampai pelajari di ayat kauniyah kita semuanya, sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Bener nggak sih diomongin Quran itu maksudnya? Sehingga apa? Menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat ayat kauniyah di sekitar kita kok podo sampai ayat yang tertulis, tapi nek gak ngaji gak mungkin loh, menurut gak mungkin. Delok ngono wis ora mungkin, wis cuek-cuek kae. Wis cuek-cuek kae babas, sing penting aku enak urip. Gak ngurus wong aku. Pun, ayo kita tafakuri sendiri-sendiri apa yang menjadi perintah dalam ayat ini sehingga kula lan panjenengan sedaya bisa melaksanakan, mengamalkan ayat nomor 11 ini. Amin Allahumma amin. Alias kita tidak berpura-pura menjadi orang-orang yang beramal soleh. Allah, ayo tambihi Allah. Nah, ini peringatan. Allah eling-eling. Ingatlah. Kalau bahasa Indonesianya, ingatlah. Ingatlah innahum. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tadi, orang-orang kafir alias sok berbuat baik. Itu adalah innahum, sesungguhnya mereka. Humul musiduna, sesungguhnya mereka humul musidunya, merekalah orang-orang yang sesungguhnya berbuat kerusakan. Ditutupi dasi, ono sing ditutupi jilbab barang, ono ditutupi macem-macem, ditutupi atribut kesolehan, tetapi di dalam hatinya terdapat pengkhianatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum, sesungguhnya mereka humul musiduna, merekalah yang berbuat kerusakan. Walakin dan tetapi la yashkuruna, ora tahu sadar, tidak tahu rumangsa, atau juga tidak, atau memang dia itu memang bodoh atau tidak tahu. Makanya ngaji tidak tahu kalau mereka itu yang dia perbuat itu dalil itu tidak tahu. Lah itu salah. Karaoke di YouTube terus didelok wong akeh aku gak ngerti lah itu salah didelok wong akeh. Lha ndelok ambek ngacas. Artinya delok legal itu mesti imajinasinya kan tenang dinanti toh. Oh mendahnya. Victor. Jelas Victor, wong iku isine gak loro kok. Delok wong legal delok wong ayu ya Victor, pikirane kotor alias seronok. Wis kotor dan seronok. Delok wong elek ya ora man nyenyek. Waduh wong iku sira kok merongos. Lho. Wis sembarang. Nah iya. Nah makanya ayo dijaga kita, dijaga diri kita.
Cene bojone sing rubah elek babi nek karepe bojone blenjet ora apa-apa, malah dadi ibadah. Nah gitu lah. Belajar wae galekon ayo saiki belajar, baru belajar bareng-bareng. Ayo wae galekon nek karepe bojone ya. Ae. Lah lek sampean kepengin jujur ya ngono, nyek-nyekan nek karepe bojone. Nek bojone ya, ae belajar jujur. Mas tiba sampean yo elek. Kok yo elek, Dik? Belajar, belajar jujur. Kalau nyanyikan loh, ngono. Masih ada yang sampai doyan. Akhirnya kalau soal ngono, akhirnya menjadi saling memuji. Ngene ya paringe Gusti Allah. Masih aku gendut ini ya kon ya gak iso gawe. Wong karek nyengklak kakean cangkem. Makanya ya itulah. Ini sirsan alias serius tapi santai. Tapi ini hak. Ayo dipraktekno. Nah, amalan-amalan yang membuat kita ini tahu rumusnya atau tahu ilmunya inilah yang membuat tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo dipraktekno, nek omah yo dipraktekno. Sing pengenane kaku, sing pengenane yo iso delok yang. Aku sih iso delok yang ae. Yo belajar ngono. Terus yo dadi belajar dadi peyang lah. Ya, males. Yang bunter. Nah ini kita sama-sama belajar. Ayo kalau memang kemarin kita salah, ayo malam ini detik ini kita minta ampun pada Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmunya Allah. Innama lanus muslimun. Mereka selalu mengatakan saya orang-orang yang berbuat baik. Oh, nah ini disifati lagi. Aywali sama nanufi yusadu qala Allah Ta'ala radun alaihim. Bahkan kerusakan mereka ini loh membuat semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nomor rugi banget. Orang yang epa-epa. Apa itu? Epa-epa itu apa ya? Epa-epa. Epa-epa. Pura-pura. Nah, alias bahasa Inggrisnya pura-pura. Nyamar. Itu sama sekali tidak ada faedahnya. Sama sekali tidak ada faedahnya. Karena apa? Ini jarane Pak Musonef ini seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk bukan orang-orang yang etok. Lek winginane etok ngaji, saiki bener-bener ngaji. Lek winginane etok. Tapi saiki ayo bener-bener ngaji. Soalnya sudah tahu ayatnya. Percuma kita etok-etok di hadapan Allah. Kita pura-pura di hadapan Allah. Karena apa? Akan menambah penyakit hati kita akan lebih ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok delong sih? Ya ini kesel. Oh, ini ayat yang nah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman sungguhan. Amin. Sungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan termasuk orang yang etok-etok. Artinya apa? Ayo ngaji ini kita kita jadikan betul-betul lahan ilmu, lahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan seperti inilah ya Allah bisa kita, dengan cara inilah ya Allah cara kita belajar dengan saudara-saudara kita. Semoga Engkau mengampuni, Engkau meridhoi, Engkau memberkati kita semua sehingga kita semua menjadi keluarga-keluarga dan insan-insan yang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Al-Fatihah.
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma nabi yang jami sayyidina Muhammad wa inda kala tarjat kulli ma bi asal wa yadim jami wa la bil hadi wa Allahumma fil lana wa narhamna wa liman syairina wa li usnadina wa li rabbi ruhina wa li walidayna wa rabbayna saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.